You must grant permission. Ini lama. Bentar. Oke, record sudah siap. Kelihatan ya? Kelihatan? Halo? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Nah, pada pagi hari ini kita membahas tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang negara-negara ya yang merespon terhadap berita proklamasi kemerdekaan kita. Nah, apa aja negara-negara kita lihat sekarang? Yang pertama ini ya, ini salah satu foto ikonik ya ketika Bung Karno dan Bung Hatta itu membaca proklamasi ya di Jalan Pegangsaan. Saat sederhana banget lah gitu kan, nggak ada cuman foto aja waktu itu. Ini foto pun juga nyaris disita sama Jepang waktu itu, sama sekutu. Jangan bisa lihat. Nah, untuk sebuah negara itu ada beberapa unsur yang harus dipenuhi sebelum disebut sebuah negara. Ada unsur konstitutif dan deklaratif ya, di mana konstitutif ini adalah punya wilayah, ada rakyat dan pemerintahan berdaulat. Dan juga deklaratif ini harus mendapatkan pengakuan dari negara lain secara de facto dan de jure. Simpelnya adalah kalau de facto itu gampangnya wilayah negaranya ada diakui, maksudnya secara geografis ada, dan de jure itu secara hukum. Artinya itu ada pernyataan tertulis kalau negara-negara itu mendukung. Contohnya negara masih agak polemik kan kayak Israel ya gitu kan, mayoritas negara banyak yang belum mendukung, tapi baru Amerika mendukung, ya bisa bilang negara juga gitu. Seperti itu. Nanti yang kuliah di HI hubungan internasional bakal belajar hal seperti ini nih gitu. Bagaimana keterkaitan pengakuan negara lain terhadap negara itu sangat penting gitu. Bahkan sampai hari ini pun Indonesia belum pernah mengakui kemerdekaan Israel ya. Gitu. Ya, jadi ini unsurnya harus dipenuhi sebuah negara ketika dia mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara. Ya, ada wilayah, rakyat, pemerintahannya, dan pengakuan dari negara lain. Tanpa ini semua, itu tidak bisa sepenuhnya disebut negara. Meskipun dia punya pemerintahan, ada rakyat, ada wilayah, tapi kalau nggak diakui ya susah juga kan. Salah satu tanda diakui itu adalah ya didirikannya kedutaan besar atau konsulat jenderal seperti itu. Next ya. Nah, pada awal kemerdekaan kita sangat berhutang budi kepada para diplomat Indonesia. Mereka ini adalah orang-orang yang dikirim ke luar negeri khususnya daerah Timur Tengah untuk mendapatkan dukungan. Tentunya mereka ini pinter bahasa asing. Yang jelas bahasa Arab tentunya ya, karena ke Timur Tengah diantaranya nih. Nah, ini adalah Haji Agus Salim ya. Ini kakeknya Pak Anies Baswedan, Nasir Pamuncak dan Rashidi. Mereka datang ke Mesir sebelumnya itu nah, jadi sebelumnya itu kita ada konsulat jenderal Mesir di Bombay itu datang gitu. Ya, ada seorang dari Mesir itu datang ke Bombay, terus datang lagi ke Yogyakarta ya pada tanggal 3 sampai 16 Maret itu menyatakan dukungannya gitu, pemerintahan itu mendukung seperti itu. Dan makanya mereka ini rombongan dari Agus Salim ini dikirim ke Mesir sebagai kunjungan balasan gitu. Ya, jadi konsulat jenderal Mesir di Bombay ini datang, yang namanya Abdul Munim datang ke Yogyakarta. Kenapa Yogyakarta? Karena pada masa itu Yogyakarta merupakan ibu kota RI, ya ibu kota sementara. Gitu. Nah,
setelah kita kedatangan konsulat jenderal Mesir tadi yang dari Bombay. Nah, ini menurut bukunya Abdul Rahman Baswedan ya tadi, Abdul Rahman Baswedan itu mewakili Mesir dan mengemban pesan dari Liga Arab tentang dukungan kemerdekaan Indonesia. Dan secara langsung utusannya Abdul Muin tadi menyampaikan secara langsung ke Presiden pada tanggal 15 Maret. Jadi antara rentang tanggal 13 sampai 16, ini tanggal 15 bertemu langsung Presiden. Seperti itu. Karena kan waktu itu kan beritanya kan tersebar ya melalui radio dan juga koran-koran ya. Itu meskipun masih terbatas banget lingkupnya. Nah, barulah kita dikirim ke sana tuh tim diplomatnya. Barulah setelah kunjungan Munin tadi, 4 orang tadi bertolak ke Mesir. Nah, waktu ke Mesir itu ceritanya juga cukup ini ya, rumit ya, karena waktu awal datang ke imigrasi Mesir, mereka sempat ditanya oleh petugas bandara gitu kan, cuman dapat petugas bandara cuma melihat secari kertas stempel Republik Indonesia, terus ditanya negara mana ini gitu kan. Abdul Salim menjawab gitu dengan bahasa Arab yang fasih kalau dia datang dari Indonesia, wilayah di kawasan timur jauh. Nah, pada konteks dekade tahun 47 sampai 50-an tadi itu memang 50-an ya. Itu banyak negara-negara Asia Afrika yang baru merdeka. Makanya pun petugas imigrasi pun ya udah gitu kan, karena ada stempel resmi negaranya gitu kan, dipersilakan masuk 4 orang ini orang-orang ini ya. Nah, itu kan selembar, mereka datang juga cuman baju pakaian yang dikenakan aja gitu, nggak bawa koper, nggak bawa pakaian ganti. Pokoknya seadanya aja gitu, maksudnya benar-benar ini aja gitu, untuk menghindari pemeriksaan. Jadi mereka nggak membawa banyak barang seperti itu ya, kacamata ya, kopiah gitu kan, bisa bayangkan gitu. Nah ini Abdul Salim Haji Agus Salimnya ya. Ini adalah Abdul Munim tadi nih, konsulat jenderal Mesir yang di Bombay tadi yang menunggu mereka nih. Gitu. Ini fotonya ikonik banget gitu kan. Belum bisa bayang dengan gambar yang tajam atau yang canggih kayak sekarang gitu. Dan kalau nggak ada bukti foto begini nih, orang nggak bakal percaya gitu kalau Agus Salim dan rombongan itu datang ke Mesir gitu, ke Kairo. Nah ini ceritanya ya. Nah mereka mendapat atensi besar dari surat kabar Mesir Al-Ahram, bikin foto delegasi RI. Jadi mereka viral lah di Mesir, masuk headline news gitu kan. Nah tentunya orang-orang Mesir baca, termasuk duta besar Belanda di Kairo itu juga ikut baca. Nah mereka tuh tahu ya, Belanda itu sudah dapat informasi, dubes dapat informasi, makanya itu segera menemui Perdana Menteri Noraksi ya untuk menyampaikan keberatan sikap pemerintah Mesir terhadap Indonesia. Jadi dubes itu menekan Mesir ya, menemui Perdana Menterinya langsung untuk menekan gitu. Kalau Mesir nggak boleh seperti itu gitu, Mesir nggak boleh ikut campur masalah ini gitu, karena bagi Belanda Indonesia itu belum merdeka seperti itu. Nah, Noraksi sebagai Perdana Menteri sana pun mengingatkan gitu kan, meskipun Belanda menekan Mesir bahwa mencabut kerjasama ekonominya dan juga menarik dukungan pun, Noraksi mengatakan gitu, saya adalah tuan rumah dan saya akan menjamu tamu-tamu yang datang ke rumah saya. Gitu. Jadi duta besar Belanda pun akhirnya disuruh pulang. Gitu. Jadi kejadian itu pas duta besar Belanda datang menemui Perdana Menteri, itu rombongan kita udah datang, nunggu di ruang tunggu di lobi. Gitu. Ada sekitar setengah jam lah gitu. Akhirnya dubesnya pun keluar, barulah mereka masuk. Orang-orang itu masuk. Gitu. Bayangkan gitu kan, mau nemuin Perdana Menteri tapi sempat dijaga dulu, tapi Perdana Menteri punya prinsip kalau mereka tuh datang jauh-jauh dan harus disambut, dijamu. Gitu, sama-sama saudara Muslim. Kita bisa lihat ketegasan pemimpin Mesir pada masa itu. Bayangin kalau misalnya pemimpin Mesir lembek atau nurut aja ya, nggak bakal lah kita dapat pengakuan dari Mesir seperti itu. Perdana Menteri pun nggak gentar gitu kan, dia mendengarkan dubes Belanda tadi, tapi akhirnya meminta pulang gitu. Dia menyatakan kalau ini adalah tanggung jawab dia dan untuk menjamu tamu, dan tanggung jawab dia juga sebagai Perdana Menteri gitu, memberikan pernyataan sikap terhadap kemerdekaan Indonesia. Nih, kemudian nanti ada acara resepsinya ya, pengakuan nih Agus Salim ya dengan Pangeran Faisal. Ini nanti jadi Raja Saudi ya di dekade tahun 70-an. Namanya mirip-mirip nama saya lah gitu. Beda kan kalau saya ini. Nah, kelihatan ya fotonya. Ini Mufti Besar Palestina nih, Amin Husseini.
Ini juga salah satunya juga yang memberikan pengakuan juga. Padahal pada masa itu Palestina juga sedang menghadapi masalah besar, yaitu Israel yang sedang merongrong ingin mendirikan negara juga. Bayang dong gitu. Tapi itulah luar biasanya para pemimpin besar ya pada masa itu di Timur Tengah, yang mereka mendahulukan kepentingan sesama Muslim. Gitu. Meskipun mereka juga susah, kalaupun gampangnya juga Palestina juga bisa minta dong, saya kan juga lagi susah gitu, harusnya kan bantu saya, tapi enggak. Gitu. Ini Imam Besar Mufti Palestina ini salah satu yang pertama kali menyatakan dukungannya melalui siaran radio berbahasa Arab di Berlin. Ini Raja Faisal, dan Raja Faisal juga ini orangnya salah satu raja Saudi yang tegas terhadap Amerika. Dia salah satu raja Saudi yang berani memblokir ya pasokan minyak ke Amerika Serikat. Amerika Serikat yang sangat bergantung pada minyak itu kolaps industrinya pada dekade tahun 70-an itu, 70-80-an. Seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, pengakuannya nih, setelah tadi datang menemui Perdana Menteri kan, nah ini yang terjadi selanjutnya. Mesir menggalang dukungan dengan Liga Arab. Jadi menemui Liga Arab untuk menerima kedaulatan Indonesia. Secara ini, lobby-lobby negara-negara Liga Arab lah. Pada 22 Maret tahun 46 tadi, 1946, secara de facto Mesir mengakui kedaulatan Indonesia. Mengakui kalau Indonesia adalah sebuah negara. Juga menyakitkan negara-negara tetangga ya, ada Irak, Kerajaan Arab dan Suriah. Makanya tadi ada Pangeran Faisal ya tadi nih. Ya, Menlu luar negeri Saudi Arabia, Raja Pangeran Faisal ya. Gitu. Dia juga memberikan dukungan. Seperti itu. Baru 10 Juni 1947 itu secara de jure mengakui kedaulatan Indonesia dan membuka kedutaan besar di Kairo. Gitu. Mungkin agak lama jedanya ya, sekitar 9 bulan ya, gitu kan. Pas tahunan karena situasi Timur Tengah juga bergolak juga, dan juga kita juga sedang mengalami pasang surut ya, mengalami ancaman disintegrasi juga baik dari dalam maupun luar negeri. Seperti itu. 18 November 46 juga nih, Liga Arab pun mengajak negara-negara untuk mengakui Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Dari kita mendekati Mesir gitu kan, dari Mesir melobi-lobi Liga Arab sampai negara-negara di timur Liga Arab pun mengakui. Seperti itu. Pokoknya negara-negara Arab itu solid lah. Gitu. Nah ini, tanda tanganannya Haji Agus Salim dengan Perdana Menteri Noraksi Paksa tadi ya, PM Noraksi. Tanda tangan. Persahabatan ya, itu yang menandai dibukanya kedutaan besar Indonesia di Kairo nantinya. Kalau nggak ada persetujuan ini nggak bakal bisa RI buka kedutaan besar di Kairo. Seperti itu. Betapa pentingnya selembar kertas gitu, dan kisah selanjutnya pun ketika mendapatkan penandatanganan tersebut, para delegasi itu harus berhati-hati banget bawa kertas tersebut. Kenapa? Karena kalau sampai di situ Belanda hilanglah sudah bukti otentik kalau ada pengakuan secara de jure dari Mesir. Itu kabarnya mereka menyembunyikan kertasnya itu, dilipat sedemikian rupa, diselipkan ke dalam kaos kaki. Kebayangkan gitu. Jadi ketika diperiksa tasnya pun nggak ketemu, ya udah gitu. Dan pemeriksa pun nggak berpikiran yang ngecek kaos kaki atau sepatu. Seperti itu. Saking menjaganya banget. Gitu. Karena selembar kertas sangat penting banget gitu. Bayangkan gitu, selembar kertas sangat berharga banget. Ada stamp pada tanda tangan pemerintah Mesir pada masa itu, dan itu sangat berharga banget. Bisa lihat nanti, saya share PPT-nya, ada linknya, video bisa kalian tonton, dan juga ada artikel beritanya dari Historia. Ini Mesir yang pertama. Sampai sini pertanyaan dulu untuk pengakuan Mesir. Halo, sampai sini ada pertanyaan buat pengakuan Mesir? Belum ada, Pak. Ada ya? Ada, Oke, Pak. ya. Coba lanjut lagi ya. Nanti kalau yang pertanyaan silakan tanya aja. Nah, selanjutnya ini tadi, dukungan Palestina dan Timur Tengah. Tadi kan sempat saya singgung, ada mufti besar Palestina, Amin Al-Husaini tadi ya. Jadi dia memberikan ucapan selamat melalui siaran radio, termasuk saudagar kaya. Ya, jadi ada 2 orang, ada mufti besar ya kayak imam besar gitu, dan kedua ada saudagar kaya Ali Taher. Kedua itu memberikan, kalau mufti itu memberikan ucapan selamat kepada Indonesia padahal 6 September 1944, kita baru deklarasi tahun 45 ya, Agustus gitu kan. Nah, kalau Ali Taher itu menyatakan kalau silakan gunakan kekayaan saya untuk kemenangan Indonesia.
setelah siaran ucapan mereka tadi berdua tadi disiarkan, itu rakyat Palestina tuh berbondong-bondong turun ke jalan sebagai bentuk dukungan. Sudah biasa kalau mungkin di Timur Tengah, bahkan di negara-negara lain tuh, kalau mereka aksi atau dukungan itu mereka turun ke jalan menggunakan kekuatan massa, bawa tulisan, menyuruh-nyuruhkan Indonesia gitu. Bahkan sampai hari ini pun hubungan kita dengan Palestina itu sangat dekat. Kita negara yang selalu memperjuangkan Palestina, kita adalah negara terdepan yang selalu memberikan bantuan Palestina, baik dalam situasi kemarin ya kayak bulan puasa kemarin ataupun bulan-bulan sebelumnya. Kita adalah negara yang sangat setia, yang selalu memberikan bantuan terbaiknya. Sudah banyak banget bantuan lembaga-lembaga zakat ya dari kita yang datang ke sana. Bahkan ada salah satu alumni SMA 3 juga, Pak Eko, itu adalah volunteer kemanusiaan yang sekarang lagi di Palestina nih beliau. Gitu. Saya bangga banget gitu. Beliau turun langsung ke Palestina, ke perbatasan-perbatasannya buat nganterin bantuan dari rakyat Indonesia. Seperti itu. Dan orang-orang Palestina pun juga sangat berterima kasih ke kita sampai hari ini. Juga kita. Berawal dari ucapan ya, masyarakatnya, rakyat pun bergerak turun ke jalan sebagai bentuk dukungan. Lanjutnya, nah ini ketika terjadi serangan Inggris atas Surabaya, demo anti Belanda Inggris di Timur Tengah khusus Mesir. Ya, tadi itu yang pagi Erdiansyah ya, yang tentang pertumbuhan Surabaya itu demo besar-besaran ternyata di Timur Tengah gitu. Protes Inggris. Gitu. Wah, pokoknya kalau mereka putus ya dilemparin sayur-sayuran busuk misalnya gitu kan, kalau mereka teriak-teriakin yel-yel seperti itu. Bayangin gitu kan. Gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga pas akreditasi militer pertama juga ya, Luke 1 juga kapal Belanda yang sampai di Port Said itu Mesir ya. Itu dicekal sama penduduk dan juga para buruh pelabuhan menghalau kapal tersebut supaya nggak segera berlabuh. Pokoknya dibikin lambat lah. Seperti itu. Jadi dari Belanda mereka lewat Mesir, lewat urusan Suez, Port Said, itu dicegah supaya nggak segera siap-siap. Bayangin dong gitu kan, rakyat sipil gitu kan dengan buruh pelabuhan tuh mencegat pasukan bersenjata gitu. Itu diperlukan suatu solidaritas dan juga tekad yang kuat gitu, tekad yang mereka berpikiran ini adalah bentuk jihad mereka gitu, menolong saudara mereka yang muslim. Saya kalau kalian baca kisah mereka tuh yang dari Timur Tengah, Palestina, Mesir, itu kan bakal merinding nanti. Gitu. Dukungan mereka belum pernah ketemu kita, belum pernah dengar Indonesia, tapi mereka tahu negara Indonesia sedang berjuang ke mereka mendukung. Seperti itu. Nah, ini fotonya nih. Ya, ini Amin Husseini tadi, Muhammad Ali Tahir sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini. Yang ini. Nah, itu mereka ke Arab Saudi nih, ke Raja Faruk. Faruk itu di Iya, ke Mesir. Masalah Mesir. Gitu. Ini berkat ucapan dari Amin Hussein sama Ali Tahir tadi nih, Palestina tuh secara historis tercatat sebagai negara yang pertama mengakui kemerdekaan kita. Meskipun baru secara de facto ya, belum de jure ya. Seperti itu. Kita bisa baca kisah-kisahnya nih. Palestina, meskipun secara de facto de jure itu adalah Mesir, tapi kalau pasnya secara de factonya. Karena banyak artikel membahas itu gitu. Nah, selanjutnya, nah ini fotonya lagi ya, Bung Hatta. Selalu hampir ada ini Amin Hussein tadi nih. Raja Faruk kayak Raja Mesir pada masa itu. Bung Hatta ya, kelihatan ya, khas ya. Bung Hatta, sebelah kiri Emir Abdul Karim Maroka dan dan Wakil Aljazair Syagli Maliki. Ini kayak ini nih orangnya. Ujung kirinya ada Emir Muhammad yang ini nih. Dari Emir Abdul Karim. Foto momen ini banget ya.
perjuangan banget kan buat cetak foto seperti ini. Kalau sekarang kan kalau ada apa-apa tinggal foto ya kan, kirim, taruh di sosial media, orang bisa baca dalam hitungan detik. Tapi kan dulu kan foto ini berharga banget, itu kan harus benar-benar dilindungi banget gitu dengan foto hitam putih. Tapi adalah bukti otentik kalau pemimpin Arab itu mendukung Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya adalah dukungan India. India aktif mendukung Indonesia di forum-forum PBB, dan ketika terjadi agresi militer kedua, India negara yang mengecam aksi serangan tersebut. Ya, salah satunya kita punya kedekatan historis ya. Kita tahu pengaruh Hindu juga berasal dari India. Gitu. Kita punya hubungan secara historis juga. Juga ada lagi persahabatan antara Hatta dengan Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India pada masa itu. Terus kita juga ngirim bantuan 500.000 ton beras ya, atau peristiwa India Rice ke India karena yang lagi mengalami krisis. Jadi ada hubungan timbal balik lah gitu, ada hubungan historis, hubungan timbal balik, dan juga hubungan persahabatan antara pemimpin-pemimpin di India dan Indonesia. Salah satu Bung Hatta. Bung Hatta ini sahabatnya luar biasa banget, orang-orang pemimpin besar dari luar negeri. Bung Hatta orang yang cerdas ya, bisa fasih berbahasa asing. Masya Allah banget dah pokoknya gitu. Pemimpin fasih berbahasa asing, temannya banyak. Udah gitu temannya banyak, pemimpin negara-negara juga di Asia, di Afrika gitu kan, diakui juga gitu. Bahkan salah satu delegasi kan Hatta juga kan ketika KMB itu, konferensi meja bundar. Seperti itu. Nah, ini India Rice itu apa sih? Ternyata adalah perjanjian bantuan Indonesia kepada India ditandatangani oleh Perdana Menteri Syahrir dan juga wakil pemerintah India pada 18 Mei 1946 ya. Konteksnya ini kan 48 ya, ketika agresi militer kedua. Jadi agresi militer pertama tahun 47, yang kedua tahun 48. Nah, tahun sebelumnya 46 kita sudah ada bantuan. Kebayang nggak sih, kita masih susah gitu kan, baru awal merdeka tapi kita ngebantu negara lain juga susah. Gitu, ya kan? Ini nilai tolong-menolong itu luar biasa banget. Sama kayak Palestina tadi kan gitu. Mereka belum lagi menghadapi Israel tapi mereka mendukung Indonesia. Gitu. Mungkin kalau kita konteks itu kan ya pun juga lagi susah gitu kan. Tolong gue dulu lah gitu misalnya. Nah, ini. Nah, selanjutnya setelah dikirim beras, kiriman obat-obatan gitu kan, bahkan bahan pakaian juga seperti itu. Karena ketika itu kita diblokade sama Belanda untuk blokade ekonomi supaya kita kesulitan, nggak bisa impor, nggak bisa ekspor gitu. Nah ini seperti ini nih. Selanjutnya itu Belanda kita tanda tangan 20 Agustus baru mulai diangkut. Karena kan yang salah itu kan kapal-kapal Indonesia beda sama kapal-kapal India gitu. Seperti itu. Nah ini kan dekat kan bukan sama ini Nehru. Seperti itu. Betapa negara kita tuh sangat disambut gitu kan, dekat dengan negara-negara Asia Afrika lain gitu kan, karena senasib penanggungan juga, sama-sama punya visi yang sama, itu kemerdekaan. Itu ada konferensi New Delhi ya 20-25 Januari 49 bentuk dukungan India juga. Intinya di sini hasilnya adalah pindahkan senjata ya untuk mengakhiri agresi militer tadi. Belanda membebaskan semua tawanan politik Indonesia dan mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta dan melakukan perundingan di bawah UNSI atau lembaga khusus PBB menangani masalah Indonesia dengan Belanda. Seperti itu. Jadi India tuh termasuknya negara yang aktif di forum internasional untuk menyuarakan masalah Indonesia. Ini bukan sekedar masalah kan dikasih beras apa enggak, tapi ada persamaan historis juga, persahabatan dengan pemimpin negara juga. Jadi nggak semata-mata masalah beras aja. Nah, ini selanjutnya negara tetangga kita nih, Australia nih. Nah, ketika agresi militer Belanda pertama, Australia sama India tuh mengajukan resolusi ke Dewan Keamanan PBB. Negara sahabat, kan tetangga dekat lah. Intinya adalah meminta Belanda untuk menghentikan serangan dalam bentuk apapun ke Indonesia. Makanya Dewan Keamanan pun merespons kan ketika agresi militer Belanda pertama terjadi. Gitu. Nanti muncul KTN, Komisi Tiga Negara, ya, di mana Australia itu adalah yang mewakili Indonesia. Yang kedua, Belgia mewakili Belanda, dan yang ketiga adalah Amerika sebagai penengahnya. Tuh, lagi-lagi
Diplomat Australia, Thomas Chrysler juga sahabat baik dari Wapres Muhammad Hatta. Jadi temenan kita sama diplomat Australia juga, gitu kan. Nah ini yang menunjukkan punya teman itu banyak itu nggak bakal merugikan. Gitu. Karena Australia salah satu negara yang mendukung juga. Nah ada satu lagi mungkin yang belum pernah dengar ya, ada namanya Black Armada. Black Armada ini adalah pada tahun 1945 itu sekitar 4.000 buruh kapal di Sydney, pelabuhan Sydney itu menolak bongkar muat kapal-kapal pengangkut persenjataan. Ya, awalnya tuh ini ya awalnya salah satu kuli atau buruh pelabuhan itu namanya nggak salah Kliwon, dia mendengar di radio berita kemerdekaan Indonesia. Di situ tuh ada serikat buruh orang-orang Indonesia juga. Dia sebar ke teman-temannya tuh, wah mereka kan bersyukur kan, bersorak-sorak gitu kan, karena Indonesia tuh jadi negara merdeka. Dan teman-teman buruh dari negara lain pun juga sama, memberikan selamat gitu kan, yang namanya gimana sih, sama serikat buruh gitu kan, solid banget lah. Gitu. Terus mereka mendengar selanjutnya kabar pasukan sekutu ya yang berangkat dari Australia itu untuk menuju Indonesia, dan mereka tahu di kapal itu nggak ada senjatanya dan pasti tentara semua, makanya itu mereka menolak bongkar muat kapal-kapal pengangkut senjata untuk Belanda. Dari buruh itu tadi merembet tuh ke berbagai pelabuhan lainnya, apalagi bukan cuma buruh ya, tukang mesin, juru masak, ya, pokoknya segala macam pekerja di pelabuhan tuh nolak untuk membantu pengangkut Belanda, meskipun dibayar pun mereka nggak mau, saking solidaritas mereka, bayangin, gitu. Buat sebagai bentuk dukungan mereka protes kan, akhirnya pemerintah Australia pun memfasilitasi pemulangan sekitar 1.400 tawanan perang Belanda asal Indonesia yang ada di Australia. Karena pada masa itu kita deket ya sama Australia itu. Seperti itu. Berkat pencegahan ini sekutu tidak bisa menyerang Indonesia dengan kekuatan penuh. Bayangkan gitu, gara-gara satu orang protes, merembet ke teman-teman, seluruhnya protes, dan pemerintahan Australia pun mendukung. Nah, kebayang kan? Gitu. Viral jadinya. Beritanya banyak nih, Black Armada. Dan itu Black Armada itu adalah salah satu bukti bahwa kedekatan Australia dan Indonesia. Dan ini nggak bisa diremehkan dari fakta sejarah. Meskipun memang nggak banyak tulisan mengulas itu, tapi berita itu ada. Gitu. Mereka protes, mereka keberatan lah. Dan pemerintah Australia pun mendukung. Karena pada masa itu pemerintahan Australia itu didominasi oleh partai buruh. Makanya ketika protes itu gampang. Beda lagi kalau partai yang lain gitu. Nah, dukungan Vatikan juga, ya. Vatikan menunjuk George Mary Joseph sebagai penghubung antara RI dan Vatikan. Kemudian tahun 50 tadi Apostolic International berdiri di Jakarta. Nah ini. Vatikan mendukung. Tapi buat negara-negara luar itu luar biasa dukungan terhadap ini, masalah kemanusiaan ya. Bukan masalah ras Asia atau dia orang Islam, enggak, tapi ini masalah kemanusiaan. Makanya Vatikan sudah membuktikan ini. Kemudian PBB akhirnya kan, Angkatan Senjata dibentuk 3 negara, terus UNSI juga dengan Ron Bryan gitu. Kita jadi anggota PBB juga tahun 50 gitu. Karena saya juga berpikir tidak bisa mengandalkan negara-negara lain, tapi kalau kita jadi anggota dari PBB seperti itu. Kita juga bergabung di PBB dan juga satu-satunya negara yang pernah keluar dari PBB. Ya, tahun 65. Meskipun nanti masuk lagi tahun 69 ya, dekade 70-an kalau nggak salah. Nanti di era Orde Baru. Nah, Rasulullah apa sih? Nah, kita ada perjanjian Linggarjati tahun 46, Renville 48. Jadi pertama antara Linggarjati dan Renville ini agresi militer pertama. Setelah itu Renville agresi militer kedua, baru Ron Bryan hingga konferensi meja bundar. Jadi tuh kita setiap tahun tuh kemelut terus sama Belanda, ada aja gitu kan, perjanjian dilanggar, perjanjian dibatalkan secara sepihak oleh Belanda gitu kan. Kita sudah menyetujui meskipun syaratnya memberatkan. Nah ini tadi 2 kali aksi polisionil istilahnya ya bagi mereka.
dari Belanda adalah menertibkan, tapi sebagai kita adalah agresi militer karena menguasai wilayah-wilayah penting, kawasan-kawasan penting, seperti itu. Dan Indonesia pun Belanda baru mengakui kedaulatan RI, itu pun cuma RIS yang diakui ya di KMB, kalau kalian perhatikan. Seperti itu. Dan RIS pun juga salah satu akal-akalan Belanda juga gitu, cara Belanda untuk masih tetap menguasai Indonesia. Seperti itu. Bukan tuh perjuangan kita tuh dapat banyak bantuan dari pihak-pihak lain, termasuk Amerika sebagai penengah juga. Nah ini nih negara-negara federal yang dibentuk dulu nih, apa seri yang ketika KMB ini ya kita negara RIS-nya tuh. Negara federal, negara Madura, negara Jawa Timur, negara Jawa Tengah, negara Pasundan, ya, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, negara Indonesia Timur. Kita seperti pecah-pecah dulu. Nanti setelah itu, setelah kedaulatan RIS, barulah tuh negara-negara ini semua membubarkan diri, mundur. Bersatu jadi NKRI yang kita kenal sekarang. Ini KMB nih, puncaknya nih ya, ketika diplomasi terakhir kita dengan Belanda. 23 Agustus sampai 22 November 1949. Cukup lama ya, cukup alot. Nah, ada delegasi Indonesia, Muhammad Hatta tadi pemimpinnya, ada DBFO, ini adalah negara-negara federal. Nah, sebelum kita ke KMB, itu kita punya namanya konferensi inter-Indonesia, di mana Indonesia dengan negara-negara federal itu bertemu, sepakat menjadi satu suara ketika nanti KMB. Tuh, sedikit Indonesia tuh, merangkul negara-negara federal tadi, dan mereka mengakui. Jadi satu di bawah nanti Indonesia nanti. Nah, ini bukan bundar, ini oval ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini tonton ya. Ikonik banget kan fotonya. Kalau satu diratifikasi, tanda tangani masing-masing ya oleh Ratu Belanda, Perdana Menterinya, Menteri Lautan gitu. Jadi ada dua tempat, di Belanda dan di Jakarta. Seperti itu. Dua tempat digelarnya. Ini Belanda, ketika di Den Haag, Belanda. Hasilnya ya, itu mengakui RIS. Lagi-lagi RIS yang diakui. Ini Irian Barat diundur nih sampai tahun 50, tapi baru lepas tuh tahun 63 nanti. Itu pun setelah konfrontasi militer juga kita. Sama didesak sampai PBB juga nanti. Hasil-hasilnya ya. Ya, masih carut marut pada masa itu kan, antara kenilnya mantan kerajaan Belanda juga gitu, masalah status bahkan hutang juga perlu dipikirkan pada masa itu. Itu penandatangannya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya deh, Pak.